yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 32 sudah jebol dan ambrol. Tepat jam 1 siang waktu setempat, JJ baru membuka matanya. Ia mengedarkan pandangannya dan tidak menemukan suaminya berada di kamar. JJ memekik tertahan saat akan menggerakkan badannya, tapi tubuhnya terasa remuk. Apalagi di bagian intinya terasa sakit sekali. Dedi, benar-benar ganas. Oh ya Tuhan, tubuhku. Kalau JJ berusaha untuk mendudukkan diri sambil mengapit selimut di ketiaknya untuk menutupi tubuhnya yang polos. Hani, kau sudah bangun? Suara bariton Sander mengejutkan JJ. Sander memasuki kamar dengan membawa nampan yang berisi 1 piring steak dan segelas air putih. Apalagi Sander hanya mengenakan boxer berwarna putih, membuat otaknya bertraveling. Anggap aja kayak gini. Cepat, isi perutmu untuk mengisi tenagamu yang sudah terkuras habis, ucap Sander sambil memotong steak untuk istrinya. Wajah JJ memerah saat mendengar ucapan suaminya, dan otaknya jadi traveling mengingat pergulatan panas mereka. Ayo, aku akan menyuapimu, ucap Sander. Dad, bisakah kau memakai bajumu? Tanya JJ dengan muka yang masih bersumerah. Kenapa? Kau malu? JJ mengangguk. Tidak perlu malu. Sekarang yang ada di tubuh ini sepenuhnya adalah milikmu. Mau pegang? Sander menunjuk perut kotak-kotaknya, lalu beralih menunjuk isi di dalam boxernya itu. Dedi, kesal JJ karena suaminya terus menggodanya. Tak tahukah suaminya itu jika otaknya tengah bertraveling liar? Baik. Sekarang cepat habiskan makananmu. Baru setelahnya bersihkan tubuhmu itu, ucap Sander terkekeh. JJ makan makanannya dengan sangat lahap hingga habis tak tersisa. Ayo, aku akan bantumu ke kamar mandi. Sander langsung menggendong tubuh JJ. Sakit, bekik JJ saat tubuhnya diangkat oleh Sander, dan dengan refleks ia mengalungkan kedua tangannya di leher kokoh Sander. I'm sorry, honey. Sander benar-benar merasa bersalah saat melihat istrinya kesakitan karena ulahnya yang terlalu beringas. Saat tubuh JJ terangkat, Sander melihat bercak darah keperawanan milik istrinya menempel di spray berwarna putih. Membuat Sander merasa bangga karena dirinya lah lelaki pertama untuk istrinya. Sander yang tengah duduk di sofa di ruang tengah terkejut saat melihat penampilan istrinya yang memakai baju haram berwarna abu. Di bagian punggungnya terbuka menampilkan kulit mulusnya, ditambah riasan natural yang membingkai wajah cantiknya. JJ terlihat sangat cantik, seksi dan menggoda. Hani, kau menggoda aku? Tanya Sander dengan suara yang sudah berat. JJ menoleh dengan gaya anggun, lalu menyibakkan rambutnya yang bergelombang itu. Oh, shit. Umpat Sander saat melihat istrinya terlihat semakin terlihat seksi. Pedangnya pun sudah meriang kembali dan siap untuk diasah. JJ sebenarnya sangat malu memakai baju itu. Tapi mengingat wejangan Omai saat itu, JJ membuang rasa malunya. Setelah menikah, kau harus tampil menarik dan seksi di depan suamimu nanti. Dan juga tidak perlu malu untuk menggoda lebih dulu. Menyenangkan hati suami itu akan dapat pahala besar. Dan buat Sander bertekuk lutut di hadapanmu. Ingat, buang rasa malu dan gengsimu itu, ucap Oma Airin kala itu, dan otak polos JJ pun meresapinya. Hani, kemari. Sander melambaikan tangannya. JJ mendekati suaminya dengan langkah pelan. Sander menarik tangan istrinya saat sudah di dekatnya
hingga jatuh di pangkuannya. "Kau sengaja menggodaku?" tanya Sander sambil mengecupi leher cincang JJ. "Tidak," ucap JJ sambil menggigit bibir bawahnya saat pundaknya disesap oleh Sander dan meninggalkan jejak kemerahan. "Lalu, ide apa?" Sander melepaskan tali baju haram itu yang mengait di leher JJ. "Dad," JJ menjamkan matanya saat Sander merubah posisi duduknya seperti koala. "Jangan salahkan aku jika pedang panjangku ingin diasah kembali." Sander menyibakkan underwear miliknya dan Sander menurunkan boxernya. Desah keduanya. Sekali hentakan, pedang panjang Sander sudah masuk sepenuhnya di dalam tanah. "Sekarang, kau yang memimpin," ucap Sander mengeratkan rahangnya saat merasakan kenikmatan itu kembali. "Seperti ini," JJ menaik turunkan pinggulnya. Beruntung, saat itu Oma Airin memberikan edukasi berupa buku pedoman. Saat itu JJ enggan baca buku itu, tapi karena rasa penasaran, ia pun akhirnya mempelajari setiap gerakan untuk menyenangkan suaminya. "Ah, iya, seperti ini." Sander memegang pinggul istrinya dan membantu menggerakkannya. Sander semakin mendegang saat JJ menciumnya rakus dan pergerakannya semakin cepat. Sander membalik tubuh istrinya dan membaringkannya di sofa yang sempit itu saat tahu jika istrinya sudah mencapai puncak. Lalu mulai menghujamnya kembali hingga lahar panas itu meledak di dalam rahim istrinya. "I love you," bisik Sander sebelum melepas penyatuannya. "Me too, Dad." Nafas keduanya terengah. Kemudian Sander membawa JJ ke dalam kamar dan membaringkannya di atas ranjang. Dan mulailah Sander menggempur JJ lagi hingga lemas tak berdaya. "Dad, aku benar-benar sangat lelah," rengek JJ saat Sander terus mengacupi punggungnya. Aku masih ingin." Sander menusukkan pedangnya kembali dari belakang. Sepertinya JJ menyesali karena memakai baju haram itu. Dia sangat lelah, tapi tubuh sialannya itu merespon dengan baik saat suaminya menjamahnya dan suara laknat itu terus keluar dari bibir mungilnya seirama dengan setiap hujaman yang suaminya berikan. 3 ronde di siang menjelang sore itu, JJ lemas dan Sander pun puas. Setelah keduanya membersihkan diri, JJ sudah terlelap dalam dekapan suaminya. Sander mengelus punggung polos istrinya karena memang setelah selesai mandi, JJ tak mengenakan apapun karena tubuhnya sudah sangat lelah dan mengantuk. "Kau pandai bermain, siapa yang mengajarimu?" tanya Sander sedikit heran dengan istrinya yang polos itu menjadi agresif. Sander bangkit perlahan dari tidurnya agar tidak mengganggu tidur istrinya. Lalu ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Bagaimana? Apa sudah go?" tanya seseorang di seberang sana. "Sudah jebol dan ambrol," jawab Sander asal. "Wah, benarkah? Apa pedangmu masih tajam?" terdengar meremehkan. "Bob," bagik Sander. "Mana menantu Mami?" "Tidur karena kelelahan melayaniku," jawab Sander dengan sombong. "Benarkah? Mami pikir pedangmu itu sudah karatan dan tidak dapat bertahan lama." "Bobby." "Iya, ada apa? Kau menghubungi Mami karena ingin bertanya sesuatu kan?" Oma Airin tersenyum licik. "Iya, Mami jawab jujur. Apakah Mami yang mengajarkan edukasi kepada JJ?" "Kalau iya kenapa?" jawab Oma Airin ketus. Ia tahu arah pembicaraan Sander. "Tentu saja, aku berterima kasih karena JJ menjadi agresif dan memuaskanku," ucap Sander. "Hei, semua itu tidak gratis." "Dasar baterai," cibir Sander. "Katakan, apa yang Mami inginkan?" "Mami ingin kau beli katas kulit
badak keluaran terbaru. Itu mudah. Besok Mami akan mendapatkannya. Jika perlu, sama badaknya sekalian akan kukirimkan untuk Mami. Sadar. Sander segera memutuskan sambungan teleponnya dan kembali merengkuh tubuh ramping istrinya. Tas kulit badak sama badak-badaknya akan